Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, ini video pertama saya di tahun 2026. Mari kita mulai. Gimana cara kita bisa mengatur budget keuangan dimulai dari bulan Januari 2026 ini. Nggak ada yang namanya kata terlambat, dimana budgeting ini adalah salah satu yang bisa teman-teman lakukan agar keuangan teman-teman terarah. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan. Nah, kali ini sebelum kita membudget anggaran yang kita butuhkan di bulan Januari ini, nah pastikan teman-teman menentukan niat dan tujuan dulu nih. Untuk apa sih saya budgeting ini dan apa sih manfaatnya untuk saya sehingga budgeting ini bisa terlaksana dengan baik ya. Nah, jadi sebelum kita menulis angka, anggap aja kita selalu mulai dari niat ya, karena kita bertanya ke diri kita sendiri, apakah tujuan keuangan kita bulan ini? Nah, bukan harus besar, kadang tujuannya cuma satu. Nah, bulan ini pengennya pengeluarannya jangan lebih besar dari pemasukan, atau semoga di bulan ini pengeluaran kita bisa pas dari pemasukan yang kita terima, jadi kita nggak ada minusnya atau bahkan nggak ada hutangnya. Nah, atau apakah bulan ini mau lebih tenang secara keuangan, karena untuk budget bukan soal membatasi hidup, tapi supaya kita tidak hidup dengan rasa cemas. Jadi kita mulai di awal bulan ini, tuliskan dulu nih niat teman-teman untuk apa, niatkan dengan jujur, dan pengeluaran kita ini harus sejujur mungkin. Berapa sih sebenarnya pengeluaran real kita? Bikin tuh teman-teman, silakan dibikin berapa pengeluaran kita per bulan. Teman-teman ingat lagi mana yang nggak penting, mana yang penting untuk kita. Yang mana yang namanya kebutuhan itu tentu beda dengan keinginan. Jadi harus dicatat semua apa kebutuhan kita. Nah, kita lanjut untuk selanjutnya. Setelah kita menentukan niat dan tujuan kita untuk apa membudgeting anggaran keuangan kita ini, kita lanjut untuk menulis total pemasukan kita. Jadi setelah niat, teman-teman langsung mulai dari pemasukan. Nah, di sini kita tulis pemasukan kita, baik itu pemasukan wajib atau pemasukan utama atau pemasukan tambahan. Jadi semua baik besar kecilnya itu dimasukkan, seperti gaji, apakah itu ada hasil jualan, apakah ada tambahan rezeki atau uang tak terduga. Jadi di sini tulis sesuai dengan kenyataan. Karena kesalahan yang paling sering saat kita bikin budgeting ini adalah merasa uangnya harus cukup, padahal dari awal sudah salah hitung. Jadi jika kita tahu angka yang jelas, kemudian angka sesuai dengan kenyataan pengeluaran kita, jadi kita lebih bijak saat membaginya nanti. Kemudian barulah teman-teman mulai mengatur pos pengeluaran wajib. Jadi setelah kita mencatat semua pemasukan yang kita terima ya, artinya baik itu dari gaji suami atau apakah dari bonus, kemudian catat semua yang mana pengeluaran itu pemasukan itu memang setiap bulannya kita terima. Nah, kemudian kita lanjut untuk mengatur pos keuangan pengeluaran wajib. Jadi ini yang nggak bisa kita tawar-tawar untuk pengeluaran wajib kita. Jadi semuanya harus ditulis, apakah itu kebutuhan makan, apakah itu ada listrik dan air, kemudian pulsa atau internet, transport atau cicilan atau hutang. Jadi semuanya teman-teman tulis. Utang termasuk ke dalam pengeluaran wajib karena memang wajib kita bayar setiap bulannya ya. Di sini kita tulis satu persatu. Sebenarnya ini bukan untuk menakuti diri kita sendiri, tetapi supaya kita sadar kemana uang ini memang harus pergi, karena ada pos-posnya. Jangan kita ngerasa bahwa uang yang kita terima, gaji yang kita terima, kita masih merasa itu cukup untuk kita, padahal sebenarnya nggak cukup. Jadi ditulis semua berapa pengeluaran kita setiap bulannya. Jadi saat kita menulis, kita jadi paham, oh ternyata uang kita udah punya tugasnya masing-masing, udah berada di posnya masing-masing. Jadi teman-teman nggak khawatir untuk
tiba-tiba sering lupa dadakan ya, kemana sih uangku pergi. Jadi jangan sampai seperti itu, sehingga teman-teman mengerti kemana uangnya pergi dan untuk apa uang yang kita gunakan. Karena rezeki ini adalah amanah yang harus kita kelola dengan baik dan dengan bijak. Selanjutnya ada yang nanya, Kak, tabungan dan keuangan ataukah investasi apakah enggak kita catat? Nah, dicatat dong teman-teman. Jadi ada yang namanya pos tabungan dan keuangan untuk masa depan atau investasi yang sering kita sebut ya. Jadi setelah teman-teman merincikan kebutuhan wajibnya, jadi jangan lupa sisihkan untuk keuangan ataupun tabungan. Jadi tidak harus besar, yang penting teman-teman konsisten. Dimana untuk pos tabungan itu biasanya ada tabungan untuk masa depan, ada dana darurat, atau tabungan untuk tujuan tertentu. Karena saya percaya menabung itu bukan soal jumlahnya, tapi soal kebiasaan. Walaupun tabungan kita sedikit, kemudian hanya uang receh aja, ini setiap bulannya tetap ada uang yang tidak habiskan hari ini ya. Jadi uang itu tidak dihabiskan untuk hari ini. Nah, jadi untuk tabungan itu bukan diambil dari sisa belanja kita, tapi diambil di awal ketika kita menerima gaji. Setelah kita potong apakah ada hutang, ada kewajiban, pembayaran kewajiban. Jadi masukkan tabungan terlebih dahulu, bikin targetnya berapa yang akan teman-teman tabungkan, apakah dari 10% dari gaji kita, apakah diambil dari setengah dari gaji, seperempat, atau terserah teman-teman ya. Itu tujuan teman-teman sendiri untuk apa tabungannya. Nah, tetap jangan lupa teman-teman masukkan di kolom pengeluarannya yang fleksibel dan jajan. Kenapa? Karena ini kita harus beri ruang untuk pengeluaran yang fleksibel. Apakah itu seperti jajan, ngopi, atau hal-hal kecil yang bikin kita bahagia. Nah, karena untuk hidup hemat itu bukan berarti kita hidup tanpa menikmati apa-apa. Justru dengan kita tulis keinginan kita, jadi kita tahu batasnya sampai mana. Boleh jajan, asal jajan yang kita lakukan ini sadar dan terencana dan bukan termaksud impulsif ya. Jadi jangan menganggap bahwa keinginan ini lebih besar dibanding kebutuhan. Justru kebutuhan ini lebih besar kita anggarkan dibandingkan dengan keinginan. Keinginan ini boleh kita dengan anggaran yang besar, tapi tentunya cukupkan kebutuhan kita terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini dulu ya informasi dari saya. Jika semuanya udah teman-teman tulis, semua pengeluaran, semua kebutuhan, tabungan, ini mungkin bisa merasa lebih tenang. Karena bukan karena uangnya yang banyak, tapi karena kita tahu kemana uang kita akan pergi. Mengatur budget adalah bentuk sayang kita pada diri kita sendiri. Semoga di tahun 2026 ini kita jadi lebih bijak lagi, lebih tenang lagi, dan lebih bersyukur terhadap apa yang diterima. Tetap ingat, rezeki yang kita terima hari ini adalah amanah dari Allah. Semoga uang yang kita terima atau rezeki yang kita terima bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih positif lagi. Nah, itu dulu informasi dari saya. Terima kasih buat teman-teman. Semoga video saya ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif lagi. Dan nanti di next videonya akan saya bikin angka-angka sesuai dengan requestan dari teman-teman berdasarkan dari yang udah kita tulis hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.